Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabar hari ini? Eh, Alhamdulillah sehat, cuman agak capek ini, Ah, Bu. nggih. Tadi sibuk nggih Pak nggih? Nggih, lumayan padat hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi nggih Pak Dwi nggih. Nggih, Bu. Eh, apa ya? Untuk agenda hari ini kita akan diskusi tentang apa ya Pak Dwi ya? Kalau hari ini paling, Bu, yang masih jadi kendala saya itu apa namanya? Pengkondisian kelas, Bu. Oh, pengkondisian kelas nggih. Nggih, betul. Mari kita diskusikan nggih Pak nggih. Nggih, Kita nanti cari solusi kita bersama. siap. Masalahnya gimana nggih Pak tentang kondisi kelas yang Bapak rasakan? Jadi gimana ya? Mungkin ini, Bu. Eh, Karena masih kelas rendah, kelas 2, jadi perlu ekstra ini aktif gurunya. Misal kalau dinasehatin satu, yang lain itu tidak mendengarkan nasihat di temannya. Contohnya, misalkan si A dan si B itu ngobrol. Nah, saya cuma menegur si A. Nah, si B ini malah tetap asik ngobrol, ganti dengan yang C gitu. Padahal kan saya niatnya juga ngomong ke yang lain. Tapi di kelas saya malah harus manggil satu-satu gitu. Kesadarannya kurang, Bu, anak-anak saya Oh, itu. oh gitu ya, masih kesadaran anak masih kurang sih. Iya, betul. Untuk yang ingin yang ingin dicapai dengan kesadaran anak yang tadi diungkapkan Pak Dwi itu apa nih? Kalau saya sih pengennya ini, Bu, misalkan saya menegur satu anak, itu yang lain juga ikut, maksudnya merasa, oh itu teguran buat saya, kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, Bu. Sekarang itu kondisinya itu, jadi saya harus manggil anak satu-satu. Kalau namanya belum dipanggil, dia belum merasa kalau dia itu ditegur seperti itu. Jadi ya, wah namanya kelas 2. Tapi insya Allah masih bisa terkendali lah, Bu. Tinggal nyari nanti strateginya. Menurut Pak Dwi, strategi apa yang bagus untuk pengkondisian kelas? Kalau ini sih kemarin saya sudah nyoba ini, Bu, beberapa kali itu nyoba ice breaking itu loh, Bu. Jadi kayak misalkan beberapa anak lagi tidak memperhatikan atau misalkan ada yang sudah selesai mengerjakan tugas tapi asik bermain, itu saya selingi dengan ice breaking, Bu. Oh, ice Ice breaking ya. breaking, ya betul. Menurut Pak Dwi, ice breaking yang bagaimana yang bagus untuk agar kondisi anak dapat terkendali itu? Kalau menurut saya sih ini, Bu, apa namanya? Biar mereka itu tertarik. Jadi ice breaking-nya itu misalnya lagi rame. Kayak misalkan Nggih. cuma hai, mereka jawab halo itu kalau cuma sekali mungkin belum, ada beberapa yang tidak menjawab, tapi saya ulang-ulang sampai semuanya menjawab seperti itu. Terus terkadang juga ada yang tepuk-tepuk itu lumayan efektif kalau di kelas saya itu, Bu. Oh ya. Jadi banyak nih Pak ice breaking-nya ya Pak ya yang Iya, dimiliki Pak betul. Dwi ya. Ya, Untuk ini gimana, Bu? ya, untuk tingkat keberhasilan ice breaking Pak Dwi untuk pengkondisian kelas itu itu gimana Pak? Kalau kalau sekarang sih saya rasa masih terlalu sering, Bu, untuk ice breaking. Jadi
menurut saya itu gimana ya, pembelajaran saya itu nanti takutnya malah anak-anak itu jadi ketagihan dengan ice breaking, seperti itu. Jadi, solusi dengan ice breaking itu menurut saya tingkat keberhasilannya itu masih, ya 70% lah, Bu. Kalau target saya kan ya 90% kayak gitu. Lalu ada selain ice breaking tadi nggih, untuk pengkondisian apakah ada yang lainnya menurut Pak Dewi? Kalau menurut saya sih seharusnya ada, Bu, cuman nah ini kan sedang saya gali lagi terkait karakter murid-murid saya saat ini Bu. Oh, iya. Gitu sih, masih saya gali lagi. Untuk menggalinya itu Pak Dwi melakukan apa? Selain ice breaking sih biasanya saya kayak misalkan sedang mengerjakan tugas, kalau yang kan di kelas 2 itu tingkat pemahamannya ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Nah, biasanya kalau yang di atas rata-rata itu kalau sudah selesai mengerjakan itu malah ngobrol, kalau nggak rame seperti itu. Jadi kalau kondisinya seperti itu diterapkan ice breaking kayaknya tidak masuk. Jadi saya pengen nyoba ini Bu, jadi tutor sebaya mungkin itu, yang di atas rata-rata itu. Jadi biar nggak rame, seperti itu. Tutor sebaya nggih. Jadi yang tadi ice breaking, ada tutor sebaya untuk mengatasi pengkondisian kelas gitu nggih Pak Dwi. Betul. Betul Bu. Jadi ya harapannya sih nanti yang di atas rata-rata itu lebih peka terhadap temannya yang di bawah rata-rata. Jadi sifat pedulinya itu tumbuh. Selain itu juga biar kelasnya itu nggak rame sih tujuan utamanya. Ada hambatan tidak Pak? Kalau hambatannya itu kadang ini Bu, karena ini udah mendekati penilaian akhir semester sebenarnya Bu. Jadi hambatan saya itu yang seharusnya sudah fokus ke materi-materi yang ketinggalan itu malah jadi harus gimana ya? Untuk menerapkan tutor sebaya itu agak terkendala itu sih. Apa ya Bu namanya ini? Jadi kita fokus untuk penyiapan penilaian akhir semester sih Bu. Nanti takutnya yang di atas rata-rata itu malah nggak belajar, seperti itu. Oh iya, iya. Untuk menyiapkan pas ini nggih, jadinya nggih. Nah, ini saya tuh kepikiran ini Bu, misalkan yang di atas rata-rata itu kan sudah bisa. Nah, saya itu kepikiran kalau mereka pulang sekolah ditanya sama orang tua itu, ditanya, "Tadi di sekolah belajar apa?" Kalau mereka jawabnya, "Tadi saya cuma disuruh ngajarin teman saya," itu saya nggak enaknya di situ. Nggih, nggih, nggih. Itu sih kendalanya itu. Oh, nggih. Lalu untuk mengatasi kendala itu gimana Pak? Nah, ini saya sih ini Bu, jadi kemarin sudah nge-share di grup wali murid. Jadi saya sudah infokan bahwa minggu depan itu ada penilaian akhir semester. Jadi setiap hari usahakan anak-anak itu meluangkan waktu di rumah untuk belajar. Terus saya kirimkan link ini sih, latihan soal. Jadi biar anak-anak itu bisa belajar mandiri di rumah. Kalau pengalaman saya ngasih pekerjaan yang tertulis, itu saya malah kerepotan nanti untuk ngoreksinya Bu. Jadi kewalahan untuk ngoreksi. Kalau online itu yang pakai HP itu kan saya mudah.
Jadi begitu Nggih, Pak. anak-anak mengerjakan langsung ada hasilnya seperti itu. Oh ya. Kalau sekarang apa namanya? Untuk pengkondisian kelas seperti Bapak tadi bilang, itu kan kita itu tadi menghadapi apa namanya? PAS tadi nggih. Jadi Nggih. anak-anak diharapkan dapat apa namanya tadi itu? Bisa fokus belajar sih, Bu. Bisa fokus belajar. Lalu ukuran keberhasilan, Pak. Ukuran Oh iya. keberhasilan rencana Bapak itu tadi dengan ada untuk pengkondisian kelas, ada ice breaking, ada apa namanya tadi? Tutor teman Tutor sebaya school. itu untuk ya, itu Kalau saya harapannya sih ya murid-murid saya itu mereka itu mau belajar tanpa disuruh seperti itu. Jadi kesadaran belajar mereka itu tumbuh, tidak harus disuruh sama saya seperti itu, Bu. Seperti itu sih. Karena kan ini udah menjelang penilaian akhir semester. Kalau mereka kesadaran belajarnya kurang kan nanti yang seharusnya di kelas itu belajar malah mereka asik bermain kayak gitu, malah ngayem gitu loh, Bu. Kalau saya itu. Semoga nanti itu bisa dilaksanakan ya Pak. Lalu apa komitmen Pak Dwi untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya sih komitmennya ini Bu, apa namanya? Yang latihan-latihan soal itu saya pengennya setiap hari tetap konsisten ngirim latihan soal biar anak-anak itu bisa belajar di rumah gitu. Soalnya kan saya sendiri termasuk guru yang sebenarnya tidak mau ngasih PR ke anak-anak karena di rumah kan waktunya untuk keluarga gitu. Cuman kalau ada siswa yang pengen belajar ya mereka terfasilitasi seperti itu. Kan saya juga tadi sempat bilang kalau pengen murid saya itu kesadaran belajarnya muncul. Nah, itu sih Bu. Komitmen saya itu pengennya saya memfasilitasi anak-anak tidak hanya di kelas tapi saat mereka pengen belajar seperti itu. Jadi komitmennya juga belajar di sekolah, juga belajar di rumah seperti Pak Dwi bilang tadi nggih. Nggih, Belajarnya betul. jadi ada kesadaran anak nggih tadi ya dibilang Pak Dwi tadi nggih. Nggih, Jadi anak betul. sadar sendiri untuk belajar. Nggih. Lalu untuk itu Pak, untuk agar anak sadar untuk dalam belajar itu, jadi motivasinya anak keluar sendiri itu, siapa saja yang bisa membantu Pak Dwi untuk apa melaksanakan komitmen tersebut? Nah, ini agar itu bisa terlaksana sih saya perlu ini Bu, apa namanya? Orang tua, wali murid itu saya harus kerjasama dengan mereka agar ya si anak ini tidak dikit-dikit izin sekolah seperti itu. Kan beberapa wali murid itu ada yang kesannya gimana ya? Kalau anaknya sedang ngambek dikit nggak mau sekolah, yuk orang tuanya malah mengiyakan, nanti malah bikin alasan sakit ke gurunya padahal ya anaknya cuma males seperti itu. Nggih. Terus itu sih kesadaran orang tua juga. Selain orang tua dari ini apa namanya? Guru kelas di sebelumnya sama guru kelas di atasnya. Jadi saya harus nanya-nanya ke guru yang kelas 1 dulu itu gimana solusinya, komunikasi dengan orang tua itu bagaimana, seperti itu. Kalau guru di jenjang berikutnya itu, saya tanya tentang ini, di kelas berikutnya itu minimal harus sudah bisa apa, seperti itu, Bu. Jadi ya Jadi bantuan yang saya butuhkan itu dari pihak wali murid sama guru di jenjang sebelum dan sesudahnya. Seperti itu, Bu. oh iya, jadi
yang dilibatkan nanti ada wali murid, juga ada guru sebelumnya dan guru sesudahnya, nggih Pak nggih. Oke, Lalu betul. kalau sudah dilaksanakan nggih Pak, untuk tindak lanjutnya gimana Pak? Yo, paling ini Bu, apa namanya? Kalau di kelas itu, saya itu sempat kemarin sih sudah melakukan memperlihatkan ke siswa siapa aja yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, seperti itu. Jadi nanti kalau ada siswa yang sama sekali tidak mengerjakan itu merasa ketinggalan dari temannya, seperti itu. Sama ini sih, tindak lanjutnya saya harus wanti-wanti ke orang tua atau wali murid juga, seperti itu. Iya. Kalau ini ya jadinya semua dilibatkan untuk melakukan tindak lanjut tersebut ya Pak. Betul. Jadi nggih, Betul. kalau boleh kita simpulkan sama-sama nggih Pak nggih. Oke, boleh Bu. Nggih. Jadi kesimpulannya Pak Dwi, untuk mengatasi kendala pengkondisian kelas, Pak Dwi tadi bilang bahwa ada ice breaking, ada tutor teman sebaya untuk mengatasi cara belajar anak di kelas. Soalnya sudah mau menghadapi Iya, PAS, betul. jadi nggih. Nggih, Betul. langsung kita lanjut itu tadi kata Pak Dwi, untuk mengatasi tersebut Pak Dwi melibatkan Wali murid, wali rekan nggih, sejawat. Oke. wali murid dan rekan sejawat. Nggih. Bagaimana perasaan Pak Dwi Ya, setelah kita bincang-bincang kali ini Pak Dwi? kalau sekarang jadi lebih mantep sih Bu. Kan sebelumnya itu cuma saya pikirkan sendiri. Nah sekarang sudah didengarkan oleh Bu Nuryani, insya Allah jadi lebih mantap untuk melaksanakan rencana dan tindak lanjut itu sih Bu. Nggih. Jadi kesimpulannya itu tadi nggih, menurut Pak Dwi kesimpulan saya tadi gimana? Maksudnya gini, sesuai dengan Pak Dwi tadi, Oke, saya kan nggak bisa menyimpulkan juga, maksudnya betul. nggih, kalau kesimpulannya Pak Dwi tadi itu apakah Oke. seperti itu atau gimana? Kalau ini sih Bu, kesimpulannya sih untuk apa namanya mengkondisikan kelas itu saya harus memunculkan kesadaran murid saya untuk belajar biar di kelas itu tidak rame. Misalkan kalau rame kan ada waktunya saat jam istirahat seperti itu. Nggih. Oh, Nah nggih. untuk merealisasikan itu saya harus memfasilitasi murid baik di kelas maupun di rumah dengan bantuan orang tua, siswa, dan rekan sejawat. Paling itu sih Bu. Oke. Oh Itu ya, gitu. Nggih. hasil Terima dari ya setelah ngobrol sama Bu Nuryani jadi ya sedikit ya ada solusi lah. Tinggal nggih, melangkah melakukan. iya, iya. Semoga apa yang ingin dilakukan Pak Dwi nanti malah berhasil nggih Pak nggih. Amin. Nggih, dapat mengatasi permasalahan Pak Dwi. Siap. Nggih. Amin. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan nggih Pak Dwi ya. Ye, Bu, terima Nggih, kasih Bu semoga Nuryani. sama-sama inggih, sehat selalu Pak Dwi, selalu Ya, semangat. ya Bu, sehat juga untuk Bu Nuryani. Nggih. Ye.